pasien itu saya rekam di dalam Baik, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sapa para healthies dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang dinanti, waktu yang ditunggu. Sebuah momen spesial di hari yang spesial bersama orang yang spesial. Dalam acara Ask the Doctor jilid ke-38. Hari ini adalah momen yang cukup buat kami, momen yang detik-detik kami akan kehilangan orang yang hebat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kita akan berbagi sebuah tema yang menarik yang kita angkat, yaitu kilas balik dan dedikasi. Perjalanan karir Ibu Dr. Haja Pusia Mediawati, SH, MHKes, MHRS. Saya sapa sebelumnya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak. Baik, alhamdulillah sehat ya dok ya. Kembar kita merah. Merah membara. Dan sebelum acara dimulai, saya akan informasikan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai rumah sakit regional senantiasa terus mengembangkan, kemudian menumbuhkan semangat melayani. Kami telah bekerja sama dengan banyak asuransi di Rumah Sakit Umum dari Cibinong. Yang pertama adalah ada Admedica, ada Olexa, ada AXA, ada BRI Life, ada BNI Life, kemudian ada ACA, ada AAA, ada Afris, ada Global Excel, ada FWD, ada AIA, kemudian CAR, Takaful, Jasindo, Prudential Syariah, kemudian Sinarmas MSIG, kemudian Sinarmas Mandiri Inhealth, ada Harta, ada Ramayana, ada Squeeze, kemudian Sintek, ada Tirta, ada Reliant, ada Allian, ada Fullerton, Gadai Medica, dan Global Healthcare. Nah, hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelum saya menggali lebih dalam sosok yang spesial ini, seperti biasa dok, kita akan ada rapid test. Baik, rapid test ini saya ada sedikit waktu singkat untuk meriset sederhana saja. Ya, baik, mohon izin pada para healthies yang pertanyaan pertama kepada saya Ibu Wakil Direktur. Dokter Uci. Baik ya, kepada Dokter Uci. Yang pertanyaan pertama, Dok ya. Siapa yang lebih dekat? Oke. Yang pertama adalah Masayu Atipa Fitriahani, ya, kemudian Masayu Aliananda Paradesti. Dan yang ketiga adalah Masayu Azizah Fahrunisa. Oke, siapa yang lebih dekat? Bungsu. Alasannya kenapa? Ya karena memang masih mepet ya. Dia masih kalau tidur harus minta peluk dulu, ini dulu karena masih kelas 6 SD kan. Jadi masih lengket. Dua kakaknya udah mandiri. Tapi pada ini semuanya dekat banget. Semua dekat. Jadi mereka kadang-kadang suatu hari saya jadi teman mereka. Jadi kalau termasuk curhat remaja-remaja saya harus ikut kan ke mereka. Kalau mereka suka atau mereka ditaksir atau apa pasti bilang ke saya. Dan tempat curhat yang tempat curhat. Baik. Kalau yang kecil kan beda, dekatnya beda karena masih anak-anak ya. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya yang kedua. Dokter Uci sangat marah kepada anak-anaknya kalau mereka melanggar etika. Saya selalu mengajari mereka tata krama. Jadi kalau pada saat mereka tidak sopan terhadap orang tua, di situ saya marah. Itu adalah satu hal yang paling saya marah apabila mereka
pada saat harusnya mendengarkan orang tua, nasihat orang tua, mereka menjawab. Itu saya paling marah. Karena itu ada etika dan itu berguna untuk nanti mereka sampai mereka besar gitu. Berarti cocok dengan jawaban putra-putranya, putri-putrinya. Oh, Dia belum nggak suka kalau anaknya berbohong ya, Dok, apalagi. ya, Dok, ya. apalagi. Jadi Oke. pokoknya sampaikan apa yang seharusnya. Cuman ya gitu, kalau mereka berbohong, saya pasti tanya alasannya apa. Kadang-kadang mungkin ada salah di orang tua juga ya, karena terlalu takut, akhirnya mereka takut cerita. Akhirnya saya sekarang membuka diri, mereka boleh cerita apa adanya dan saya juga harus bisa mengontrol untuk tidak marah. Tapi kalau mereka melanggar etika, tata krama, itu nggak ada cerita, saya pasti marah. Oke. Dari ketiga nama tersebut diawali kata Masayu, Dok. Apa itu? Itu Artinya? gelar Palembang. Oh, gelar Palembang. Berarti dokter dari Palembang. Ya, kebetulan saya ini, ibu saya Palembang asli, Masayu juga, tapi menikah dengan orang yang bukan orang Palembang, sehingga kan garisnya patrilineal ya, garis keturunan ayah. Jadi saya nggak dapat gelar itu. Nah, lalu saya kemudian berjodoh dengan seorang Palembang lagi, Mas Agus, sehingga anak-anak saya dapat gelar itu, Masayu. Masayu itu. Oke, baik, siap. Luar biasa ya, dari Palembang, keren banget. Nah, pertanyaan ketiga, Dok. Ini pertanyaan terakhir. Ini berkaitan dengan makanan. Dokter ini ternyata banyak makanan-makanan yang juga makanan favorit. Oke. Pertanyaan pertama, pilihannya adalah Kayaknya udah bisa dijawab. Oke. Tapi ini beda. Lemonilo pakai timun campur cabai. Yang kedua adalah T1. Oke. Yang ketiga pempek. Tetap masih pempek. Itu dari dulu. Iya, namanya orang Palembang. Tapi saya waktu saya kecil, saya kan lahirnya di Palangkaraya. Jadi dengan pempek itu kalau ada event aja ibu tuh bikin gitu. Jadi kita mengenal pempek memang udah dari kecil. Cuman sebagai suatu makanan yang dalam tanda kutip mahal ya, karena nggak dijual orang di sekitar situ, harus ibu yang bikin gitu. Sampai begitu kita sudah pindah ke Palembang, saya kelas 6 SD, saya pindah ke Palembang, baru saya tuh betul-betul mendunia lah ya, namanya setiap pojok, namanya di Palembang setiap pojok ada pempek, mulai dari pempek yang tidak pakai ikan sampai pempek yang enak banget gitu loh. Ya jadi memang pempek sampai sekarang favorit. Sampai Bohai aja udah bisa bikin pempek. Bisa jadi saingan ya, Dok ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini Dok berkaitan dengan aktivitas di lingkungan rumah. Konon kabarnya dokter juga aktif di masyarakat, kemudian ikut pengajian dan suka berbagi. Itu Ini tahu dari mana sih? Luar biasa ini Pak Miftah. boleh Sampai ceritakan. udah tahu Oke, informasinya. boleh ceritakan, Dok, tentang kondisi aktivitas di lingkungan yang selama ini. Jadi saya berada di lingkungan itu mulai dari menata hidup ya Pak Miftah. Saya menikah itu tahun 96, sempat kontrak 1 tahun di Jakarta. Kemudian 97 itu saya baru bisa beli rumah kecil sederhana di Gunung Putri. Waktu itu perumahannya masih sepi, masih baru berapa rumah dibangun. Cuman karena akses ke Jakarta, karena suami saya kan kerjanya di Jakarta. Karena akses ke Jakarta lebih gampang, akhirnya kami beli rumah di situ. Ya artinya lingkungan itu benar-benar lingkungan yang mengikuti perjalanan hidup saya ya. Tetangga-tetangga yang memang pada saat kita sama-sama punya anak kecil, sampai sekarang anaknya, bahkan banyak anak-anak tetangga saya yang sudah menikah gitu. Kita bareng-bareng terus gitu. Sehingga segitu saya tidak terlalu aktif, artinya karena kita kan kerja pulang pagi, dari pagi pulang malam, kadang-kadang sampai rumah. Jadi kegiatan-kegiatan itu hanya bisa saya ikuti di momen-momen tertentu, misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak 17-an atau ada event-event lain lah gitu yang memang tidak reguler. Dan konon katanya sering terjun ke masyarakat langsung dan membantu kegiatan di sana. Kebetulan enggak. Jadi di situ ada pengajian rutin, pengajian malam Jumatan. Jadi bila waktunya sempat saya gabung. Dan yang paling intens pada saat COVID kan, karena kita pengajiannya online, jadi saya memfasilitasi Zoom gitu. Akibatnya setelah
COVID itu saya berpikir saya Zoom aja bisa ya saya fasilitasi, pada saat offline kenapa saya nggak bisa. Jadi saya harus bisa paksakan bagaimanapun, kecuali betul-betul lelah saya tetap ke sana. Lalu kalau untuk tetangga-tetangga ya mungkin karena mereka tahu saya dokter ya. Jadi di lingkungan itu yang dokter cuma saya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa mereka selalu bun minta bantu dan nggak jauh dari situ kan juga saya ada klinik. Kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya kebetulan ada kegiatan masjid, kemudian mereka minta bantu untuk ini, untuk tim medis, ya ayo. Pada saat COVID kita kemarin banyak yang terpapar, ya mereka kan larinya kemana kalau nggak minta tolong tetangganya kan? Ya gitu sih Pak. Sebenarnya sih standar aja, cuman saya rasa ya semua orang juga pasti akan bersatu dengan tetangganya kan gitu. Oke, ini dibalik sosok yang sangat serius, disiplin, juga sebagai teladan bagi putra-putri tercintanya. Ini ada sesuatu yang menarik. Konon kabarnya, dokter ini sebelum tidur suka nonton sinetron dulu kan? Ini rahasia saya kebuka banget ini ya. Siapa yang ngebocorin ini? Sinetron apa dok ini? Saya itu penyakit saya satu Pak Miftah. Kalau saya sudah nonton sinetron itu ngikutin sampai selesai dan harus tahu ujungnya. Jadi sinetron yang sekarang saya tonton itu yang ada di SCTV itu loh, yang dari dia 2 periode 7 sampai 9 sampai 11 gitu. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 malam, dilanjut lagi dengan yang kedua dari jam 9 sampai jam 11. Nanti Pak Miftah setelah bola ini lihat deh apa yang jadwal di situ. Sekarang sinetronnya lagi di hold gara-gara Piala Dunia. Jadi TV saya mati di kamar. Oke, luar biasa ya. Nah, ini nanti akan mengupas lebih dalam lagi. Nah, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan perjalanan karir dokter. Nah, boleh dijelaskan? Ya, oke. Tentang perjalanan karir. Ya. Awal mula dokter berkarir dan kemudian sampai di puncak saat ini. Boleh diceritakan? Panjang ceritanya. Ya. Saya tamat dokter itu tahun 96. Lalu pada tahun itu juga saya jadi dokter jaga klinik di Rawamangun. Itu selama 3 tahun. Waktu itu kita baru-baru program PTT dan pada saat PTT itu memang harus jauh gitu, sehingga saya berpikir nanti mungkin PTT-nya dihapusin. Jadi ya udahlah saya jadi dokter jaga klinik aja. Makanya saya dapat klinik 24 jam di Rawamangun, itu jaganya 24 jam. Jadi Hani anak saya yang pertama itu ikut saya jaga mulai dari hamil sampai dia itu umur 2 tahun. Jadi kemudian 99 karena memang ternyata program PTT itu tidak dihapuskan, akhirnya saya melamar jadi dokter PTT di Puskesmas Puraseda. Di mana itu dok? Di Lewiliang. Lewiliang masuk lagi 11 kilo kalau nggak salah, 9 atau 11 kilo jauh, dan di bawah gunung, depannya sawah. Ya pokoknya 3 bulan pertama indah banget itu ya. Setelah itu berpikir kapan ya selesai PTT-nya. Karena mau ke Bogor aja kita tuh harus menempuh ke kecamatan dulu, dari Lewiliang nanti ke Bogornya udah cukup. Konon lagi kalau ada acara di Jakarta. Ya. Itu saya tinggal di tempat selama 3 tahun itu. Jadi rumah saya di Gunung Putri saya kontrakan, saya tinggal di sana sampai tahun 2002 menjelang saya itu 99 sampai 2002. Kemudian saya pada saat itu belum ada program pegawai negeri, sehingga tahun 2002 awal itu di bulan April saya melamar untuk memperpanjang PTT, tapi pindah puskesmas. Jadi saya pindah dari Puskesmas Puraseda ke Puskesmas Citerep. Lebih dekat. Ya, lebih dekat dengan Gunung Putri. Kemudian saya jadi fungsional di situ. Jadi pada waktu di Puraseda saya jadi kepala puskesmas, kemudian saya jadi dokter fungsional di Puskesmas Citerep selama 3 tahun, 2002 sampai 2005. Pada saat tahun pertama saya di sana itu sekitar bulan Desember 2002 ada pembukaan pegawai negeri. Itu setelah cukup lama pemerintah tidak membuka lowongan pegawai negeri. Saya ikut tes PNS pada waktu itu.
Alhamdulillah dari sekian banyak ada 15 dokter waktu itu yang lolos di Kabupaten Bogor. Salah satunya saya. Kemudian itu 2002, lalu saya jadi sampai di Puskesmas Citerep itu sampai 2005. Lalu saya diangkat jadi kepala puskesmas lagi di Puskesmas Pasir Angin Cilengsi, perbatasan dengan Bekasi pada waktu itu. Di sana saya 2 tahun dari 2005 sampai 2007. Kemudian saya minta lagi pindah dekat rumah ke Puskesmas Gunung Putri. Di situ saya dari 2007 sampai 2008. 1 tahun saya di sana, saya dipindah lagi ke Puskesmas Jonggol. Tapi jadi kepala puskesmas. Mulai menjadi kepala puskesmas Enggak, di waktu Purasada saya sudah jadi sudah kepala semuanya puskesmas. Di Pasir Angin saya jadi kepala puskesmas. Jadi saya kepala puskesmas fungsional, kepala puskesmas fungsional, kemudian jadi kepala puskesmas lagi di Jonggol. Di Jonggol itu saya diangkat tahun 2008 sampai 2009, cuma 1 tahun juga. Nggak sampai, baru 9 bulan. Lalu saya ditarik oleh Dinas Kesehatan. langsung. Jadi 2009 itu saya menjadi kepala seksi kesehatan ibu dan anak di sana sampai 2014. Jadi cukup lama, 5 tahun saya di sana. Kemudian 2014 saya promosi jadi kepala bidang medik di sini sampai 2019. Lalu promosi lagi jadi wadir sampai 2019 sampai 2022. Baru alhamdulillah terpaksa harus meninggalkan Rumah Sakit Cibinong untuk promosi lagi ke Ciawi. Jadi Rumah Sakit Cibinong ini adalah tempat saya bekerja paling lama. Karena dari 2014 sampai 2022 di sini. Baik dokter, berkaitan dengan RSUD Cibinong. Yang menarik dari RSUD Cibinong, dokter sudah. Saya masuk 2014 di sini itu memang baru pembangunan tahap pertama sepertinya ya. Baru pembangunan tahap pertama. Kenapa saya katakan pembangunan tahap pertama? Karena yang bagus itu baru ruangan poli waktu itu, poli rawat jalan itu termasuk yang bagus ya pada waktu itu. Akhirnya kantor kepala bidang medik itu masih di ruangan VIP Azalea sekarang. Di lantai atasnya itu merupakan kantor manajemen. Itu manajemen. Ya, itu manajemen. Jadi yang menarik sangat ini dari Rumah Sakit Cibinong adalah progresitas pembangunannya. Dan itu diakui oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Ya, dari 2014 performan 2014 sampai 2022 itu luar biasa. Jadi saya mengikuti pada saat peresmian Gedung Melati. Kemudian pada saat itu Pak Miftah belum ada, jadi saya nge-MC terus di sini. Nggak ada saingan soalnya. Jadi kemudian peresmian Gedung Flamboyan, lalu peresmian Gedung Cempaka, lalu peresmian Gedung Azalea, VIP Azalea, dan terus. Jadi memang pada saat itu belum seperti saat ini ya. Perkembangan fisik dan pelayanannya itu luar biasa. Baik. Itu yang menarik. Sebelum pertanyaan lebih lanjut, saya akan bacakan ya dok ya. Ini ada beberapa ucapan sekaligus juga komentar-komentar dari netizen, para healthies ya. Ini yang kita rangkum dalam Instagram RSUD yang masuk. Ini dari Hendro 6525, @Hendro6525. Beliau menyampaikan selamat Bu Dokter, semoga sukses dan amanah. Iya, terima kasih. Di sini ada Ibu Kakak Subaika. Selamat dan sukses ya Bu Wadir. Kemudian terima kasih. Dari Mariatam. Ya, selamat ya Dokter Uci, sukses dan sehat selalu dengan tugas yang semakin berat, tanggung jawabnya sebagai Ibu Direktur. Nah, siapa yang paling mensupport Dokter Uci dalam pencapaian cita-cita? Nah, ini pertanyaan harus dijawab. Harus dijawab. Siapa? Ya, yang pasti keluarga. Yang pasti keluarga. Kalau sudah saya punya amanah dari orang tua saya. Jadi kalau kita bekerja dan mencapai sesuatu itu jangan tanggung. Jadi bahwa
paling tidak saya bisa menjadi kebanggaan keluarga gitu. Itu support dari ayah dan ibu karena memang dari kecil saya udah terbiasa ikut lomba, ikut kompetisi, ikut apa gitu. Dan jeleknya itu dari dulu kalau ikut lomba, ikut kompetisi di kelas harus selalu juara. Kalau nggak juara sakit. Sehingga karena bungsu ya. Jadi saya disupport sama kakak-kakak juga. Setelah menikah ada suami, ada anak-anak. Jadi anak-anak juga menjadikan contoh sehingga paling tidak saya harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Yang pasti yang terbesar yang mensupport itu adalah keluarga. Nah ini sejalan dengan apa yang sempat disampaikan oleh salah satu ananda tercinta. Konon kabarnya dokter ini ibu yang sangat tegas, kemudian ambisius, rajin, penuh semangat, tapi ada satu katanya mudah tersentuh. Dan ini kata-kata terakhir ada satu hal yang mungkin barangkali saya garis bawahi. Selalu kasih semangat agar anaknya menjadi nomor satu. Mungkin itu dia turun dari mungkin ya. Selalu yang terbaik. Saya selalu bilang sama mereka, kalau kita bisa jadi yang terbaik, kenapa tidak? Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi itu yang selalu ini. Ya coba lanjut lagi kita. Oke, baik, kita bacakan dari Wahyu Eko Widiharto. Oke, ini Wahyu Eko, sukses dan selamat ya Bu Uci. Terima kasih. Oke, kemudian ini ada Aliyah Yuni. Selamat, sukses dan amanah serta sehat selalu di tempat yang baru ya Dokter Uci. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bacakan dari Famaliap. Nah, ini Dokter Pusia yang tinggal di Gria Bukit Jaya bukan ya? Iya, betul. Oke, yang punya klinik namanya klinik apa dok? Gria Asifa. Oh, Gria Asifa ya. Bukan promosi ya, artis. Oke, ini selanjutnya dari Are Susilo. Nah, selamat dok, sukses dan amanah. Ya, terima banyak kasih. doa-doa dari para healthies ya dok ya. Termasuk juga dari Ratno Timur 577. Congratulations. Oke, selanjutnya dari Nitnut. Ah ini ya, selamat Dokter Pusia Umar, semoga semakin sukses. Terima kasih. Oke, termasuk juga ada Alderia Putra. Selamat Dokter Pusia, semoga semakin sukses selalu. Amin. Nah, terakhir dari Warnata, sehat dan sukses selalu dokter. Nah, Warnata ini siapa dok? Ini yang paling mepet sama saya di kantor. Nah, kembali berkaitan dengan karir. Tadi dokter sudah menyampaikan bahwa beliau mulai dari Lewiliang, kemudian Citerep, Cilengsi, Gunung Putri, Jonggol, dan sederet perjalanan karir masuk kemudian ke Dinas Kesehatan. Pertanyaan saya, menurut dokter, jabatan itu apa? Kalau menurut saya jabatan itu memang adalah suatu amanah ya. Jadi dan bukan segala-galanya. Apapun jabatan yang saya emban itu tidak saya lihat sebagai jabatannya, tapi adalah sebagai tugasnya. Justru yang kita pikirkan pada saat kita menjabat suatu jabatan tertentu, itu berarti tanggung jawab pun bertambah di sana, tugas pun bertambah di sana. Dan itu yang harus kita jaga. Jadi semakin tinggi, kata orang-orang akan semakin tinggi pula anginnya. Sesuatu semakin tinggi kita juga harus menjaga marwah. Jadi tugas semakin banyak, tetap kita harus bisa menjaga marwah sehingga kita tidak dilihat orang sebagai pejabat yang memang hanya menginginkan jabatan saja. Ini memang sangat berat ini Pak Miftah. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman mohon doanya. Karena memang perlu doa. Pernah bermimpi jadi direktur? Gak pernah. Kalau mimpi saya itu belanja Pak, jalan-jalan. Gak pernah mimpi jadi direktur. Oke. Nah tadi saya tanya pernah bermimpi jadi direktur, belum pernah. Nah pertanyaan saya, apa mimpi yang belum terwujud? Yang dokter belum kesampaian? Banyak ya. Sebenarnya banyak. Tapi diantaranya adalah ingin melihat anak-anak saya berhasil, ingin melihat anak-anak saya berumah tangga. Ya, tapi kan memang belum saatnya. Jadi itu baru memang angan-angan mimpi harapan.
Itu kalau orang tua kan tidak jauh dari sana. Yang ingin dilihat lah anak-anaknya berhasil, anak-anaknya berumah tangga, tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Karena anak saya tiga-tiga perempuan. Oh iya. Ya, itu sih mimpi saya yang memang saya harapkan bisa terwujud. Panjang umur, sehat, bisa ngelihat anak-anak besar, mandiri, berhasil. Itu ada satu mimpi. Baik. Saya masih penasaran. Mimpi karir puncak. Setelah ini Saya bukan termasuk orang yang sangat ambisius ya Pak Wanita. Oke. Jadi saya menjalani saja apa yang memang sudah menjadi takdir. Upaya tetap bila kita berada dalam satu event, tetaplah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi tinggal nanti bagaimana pimpinan menilai kita. Tetap saja bahwa nggak perlu sampai kita harus menargetkan atau bermimpi untuk satu jabatan kalau menurut saya. Tapi bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin terhadap apa yang menjadi tugas kita dapat kita lakukan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Oke, luar biasa. Kalau mau ngorek dulu itu susah banget ya. Tapi keren, jawabannya langsung saya serap. Oh ini visi besarnya. Sebelum ke sana Dok, kita akan bacakan kembali. Ini ada atensi ya pesan dari beberapa netizen juga. Nah, saya akan bacakan. Yang pertama adalah dari Peggy Yander. Selamat ya Dr. Uci atas amanah barunya sebagai Direktur RSUD Ciawi. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan tambah sukses. Amin. Oke. Kemudian ini dari Anoy Adeva. Selamat dan sukses selalu untuk Dr. Uci. Oke. Kemudian ada Kang Ades. Kang Ades ini kayaknya dari Sunda ya. Kang Ades ini yang suka ditegur-tegur kalau lagi rapat. Selamat pagi Kang Ades. Ini belum menyampaikan selamat bertugas untuk Dr. Uci di tempat yang baru. Sehat-sehat ya Dok, tetap semangat, sukses selalu ya Dok. Amin. Oke, terima kasih atas doanya. Dan ini dari Sutami Wibowo. Selamat dan sukses Dr. Uci. Makasih. Kemudian Teh Nur Alia, barakallah Bunda Dokter, selamat dan sukses selalu. Terima kasih banyak. Maafin kalau saya banyak salah ya Bunda. Nah ini nama Bunda ini ternyata familiar juga ya di beberapa familiar tempat. juga. Kemudian dari Julius Wandi, sehat dan sukses ya dokter. Semoga dokter sehat selalu dan semakin sukses dimanapun dokter berada. Kesan pribadi saya untuk beliau seperti lagu Marcel, kau takkan terganti. Ya Oh, masya Allah. Makasih Mas Julius. Oke, sebelum ke arah sana, kau takkan terganti. Nah, Dok Punten, menyinggung tadi tuh ada banyak kesan positif yang disampaikan oleh para netizen keluarga besar RSUD Cibinong. Nah ini saya sempat dengar. Oke. Beliau juga sosok yang sangat care dengan orang-orang terdekat. Satu kejadian, saya pernah ngobrol dengan seseorang, saya tidak akan sebut namanya dan saya janji gak akan pernah membocorkan. Dokter itu kalau jalan-jalan kemana-mana katanya, itu pasti bawa oleh-oleh yang banyak dan dibagiin ke orang-orang yang memang ini ya. Dan sampai ditelepon ditanya mau dibawain apa. Termasuk juga salah satunya saya sebutkan merek ya Dok ya, Pak Nasiun. Oke, baik. Boleh diceritakan Dok? Ya. Kalau suami saya bilang kemanapun saya, secepat apapun saya, seringkas apapun waktu saya pergi, katanya oleh-oleh nggak pernah tinggal. Jadi kalau saya pergi ke suatu tempat, yang saya tanya dulu tempat oleh-olehnya di mana. Jadi ya itu mungkin adalah bentuk kasih sayang saya ya. Udah dari dulu mungkin seperti itu. Jadi dari memang sudah zaman saya dulu sekolah. Itu saya sudah sering dikirim oleh, waktu itu saya di Palembang mewakili Kota Madia, mewakili provinsi untuk ke event nasional. Jadi kalau sudah ada kegiatan-kegiatan nasional tuh saya selalu berpikir apa ya yang saya bawa paling tidak untuk orang-orang terdekat, untuk saudara, untuk ayah ibu pada waktu itu. Pada waktu saya masih sekolah tuh. Jadi nanti uang sakunya tuh sudah habis hanya untuk beli oleh-oleh gitu. Terus pada saat saya naik haji tuh, orang-orang kan beli oleh-olehnya di mana? Di Tanah Abang ya. Tanah Abang. Saya bilang sama suami saya, kita sekecil apapun yang kita bawa dari sini, jangan pernah kita beli oleh-oleh dari Tanah Abang.
Jadi pada waktu saya naik haji itu, saya ingat banget berdua sama suami, itu kita packing, sudah saya datangnya ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Jadi pada waktu di Madinah, oleh-oleh saya udah tenang, karena udah di packing dan sudah dikirim. Jadi saya belum kembali ke tanah air, oleh-olehnya tuh sudah sampai di kargo. Waktu itu ingat banget saya. Jadi buat saya itu kebahagiaan bisa memberikan sesuatu kepada orang pada saat kita pergi berbagi gitu ya. Ya memang gitu. Jadi sampai suami saya bilang, saya ditugaskan 1 hari nih, 1 hari. Jadi begitu sampai bandara, saya tanya sama panitianya tempat oleh-olehnya di mana. Nanti saya dibawa ya ke sana. Ya udah. Jadi nanti habis dari sana, saya pasti sebelum ke bandara udah siap itu oleh-oleh. Hobi yang seneng aja gitu. Kalau ke Palembang apalagi beli, terus nanti ada toko langganan misalnya, kirim ya gitu. Jadi saya melenggang, bagasinya nggak banyak gitu. Karena kalau di Palembang itu beli oleh-oleh bisa over bagasi, bisa sampai 8 sampai 10 kilo over bagasi. Ya, itu sudah kebiasaan dari kecil dan suami saya udah tahu itu adalah kebahagiaan saya bisa beli oleh-oleh buat orang. Dan tidak hanya itu, kalau stafnya ulang tahun juga selalu ngasih hadiah. Sekarang nggak selalu jadi, karena suka lupa. Tapi minimal ada sesuatu yang diberikan gitu, walaupun bukan. Ini ada satu kejadian menarik katanya. Konon dulu pernah kejadian, bahkan beberapa kali. Jadi waktu itu Pak Nasiun, ya sebut Pak Nasiun sebagai driver pribadi beliau itu sedang sakit, nggak enak badan. Nah kemudian itu kendali itu diambil alih sama dokter. Itu gimana ceritanya itu? Gimana ya, itu yang mana ya? Ini Pak Nasiun bocorin apa lagi? Jadi dokter yang ngambil kunci, dokter yang bawa mobil, dan Pak Nasiun ada sebabnya. Iya. Kapan ya itu? Ya pokoknya ya pernah kalau nggak salah itu. Nah iya, daripada dia pingsan, daripada Pak Nasiunnya pingsan kan bahaya. Saya nggak bisa gendong dia nanti. Luar biasa ini teladan ya. Alhamdulillah, jadi driver disupirin sama bos. Oke dok, kembali ke RSUD Cibinong. Selama perjalanan selama 8 tahun, tentu dong ada sesuatu yang buat dokter itu menjadi sebuah kenangan dan itu sulit dilupakan. Ada tidak? Kalau dulu kan pernah sempat waktu di meja ini ada Pak Tommy, Wakil Direktur Administrasi, sempat bercerita dulu waktu di Bandung, waktu RSUD Cibinong mendapat penghargaan sebagai rumah sakit yang penanganan COVID tertinggi ya Pak. Oh iya. Iya. Kemudian beliau sama Bu Yani ke sana, kemudian dapat kabar ternyata beliau itu positif COVID. Oh iya. Beliau pulang, beliau nggak cerita bahwa beliau kena COVID dan sehari-hari makan di situ, dekat di situ. Dan setelah 2 minggu baru cerita. Dan yang menarik lagi katanya, kalau saya cerita sama Bu Adir, saya batuk aja, itu batuk aja, saya pasti suruh pulang gitu. Nah itu versi dari Pak Wadir gitu ya. Bagaimana Dr. Muci ini sebagai propamnya penyeimbangnya pada waktu itu ya. Pak Eko dan beliau. Ada nggak kisah menarik yang buat dokter ini ya sesuatu gitu? Ya, banyak sih. Jadi yang pertama yang nggak pernah bisa saya lupakan waktu kita menjadi rumah sakit yang terpilih 99 di 99 inovasi terbaik tingkat nasional dengan pelayanan geriatri. Jadi pada waktu itu kita waktu itu masih zaman Bu Triwahyu Harini, kita pergi ke Surabaya ikut pameran nasional dan itu luar biasa rasanya bangganya gitu. Kemudian juga pada saat akreditasi pertama tahun 2016 bersama-sama Bu Maria Tambunan tuh ada satu hal yang tidak terlupakan. Apa itu, Dok? Malam kita mau survei simulasi, saya berdua sama Bu Maria itu naik mobil, saya nyetir, kecelakaan di arah Hotel Haris Sentul. Harus tentu. Jadi waktu itu saya bawa Bu Maria di sebelah saya, terus kita ngebut karena ngejar jam 8 malam. Saya nggak lihat ada lingkaran ya, ada lingkaran yang agak nikung sedikit, enggak, lingkaran yang di tengah-tengah itu. Iya.
Terus akhirnya saya nabrak marka jalan, jadi mobilnya terbang, jebret, dan gak terbalik. Yang saya terkesan Bu Maria bilang apa coba sambil duduk? Dokter hebat, mobilnya gak kebalik. Itu gak terlupakan. Kemudian proses akreditasinya. Lalu yang pasti juga gak terlupakan adalah pada saat kita sama-sama melayani pasien COVID ya. Melayani pasien COVID. Jadi pada waktu itu kita dengan segala keterbatasan, artinya alat belum ada, sarana belum ada, dan lain-lain itu belum ada gitu. Tapi kita harus melayani pasien terus menerus. Itu kita day per day kan. Jadi hari per hari kita merubah tempat tidur dan sebagainya. Dan yang puncaknya adalah pada saat dari 17 manajemen itu 14 terpapar. Berarti 3 orang yang Yang terpapar cuma 3 orang. Saya waktu itu Kasih Jamet, Dokter Nova pada waktu itu. Kemudian satu lagi Bu Yuyu kalau nggak salah. Kabak keuangan. Yang lainnya itu semua terpapar. Jadi luar biasa lah pada waktu itu. Kita berpacu, obat-obat habis, kemudian pasien makin banyak, kita mendirikan tenda, sampai sempat ada ketersinggungan dengan pihak luar gitu. Kemudian kita disupport oleh kepolisian, oleh BPPD. Ya. Tiap hari kita harus laporan, mengejar oksigen, walaupun kita tidak sempat untuk kekurangan oksigen pada waktu itu. Tapi Pak Miftah juga ingat nggak? Kita menutup layanan reguler waktu itu. IGD. Ya, di IGD karena memang pasien dari luar Bogor ini luar biasa. Dan kita sudah keteteran sekali, kita tutup layanan IGD pada saat itu selama 6 jam kalau nggak salah ya. Besok paginya kan sudah kita buka lagi. Tapi pada waktu itu juga yang ada tragedi lucu juga itu Pak Miftah. Saya memesankan nasi goreng pada waktu itu jam 12:30 malam. Pakai online, pakai ojol, pakai GoFood gitu. Saya pesan. Ditanya sama tukang goreng, saya pesan 30 pack nasi goreng untuk IGD pada waktu itu. Oke, iya. Terus saya ditelepon sama ojolnya. Bu, ini abang tukang gorengnya mau ngomong gitu. Terus dia bilang, Bu, ini pesenannya benar ditaruhnya ke rumah sakit. IGD. Bener Pak, saya manusia Pak. Mungkin disangkanya hantu kali ya. 1:30 malam pesen nasi goreng untuk 30 orang. Loh kan saya udah bayar, saya bilang. Ya itu jelas. Samping juga hal-hal lain yang mungkin banyak event-event yang memang membuat kita tidak akan bisa lupalah dengan Cibinong ya. Progresitasnya sebagai rumah sakit tipe B yang luar biasa, kita menjadi rujukan regional. Kita harus bisa melayani ini dengan segala kompleksitasnya, mulai dari SDM-nya, sarana prasarana, kemudian juga dengan berbagai goncangan pihak ketiga di luar sana, banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Pada saat itu terasa berat, tapi setelah itu akhirnya bisa terlewati. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dokter, izin kembali ke monitor, kita akan mendengarkan ya ini. Membacakan lah. Oh ya, membacakan, maaf ya. Beberapa pesan. Yang pertama dari Rizafer. Selamat dan sukses buat Dokter Uci. Ditunggu kembali menjabat di RSUD Cibinong. Nah loh. Sehat-sehat di sana ya Dok ya. Sarang Dokter Uci masih di sini. Selanjutnya, Barakallah Dokter Uci, selamat dan sukses selalu dari Eti Sutarti 29. Kemudian saya bacakan kembali dari Cat I ya. Selamat dan sukses Dokter Uci. Oke, kemudian dari Krishna Umaro. Keren katanya. Yang keren MC-nya atau yang pasti narasumbernya ya. Aduh, kalah Harisma kalau sama sini. Kemudian Rikmayanti. Selamat dan sukses Dokter Uci. Oke, kemudian dari Atik
Yulis. Congratulations ya, Bu Dokter yang cantik dan lesung pipit. Oke. Semoga sukses, istiqomah, amanah dan berkah. Amin. Selanjutnya dari Mas Agus Ashari. Nah, pernah dengar nama ini? Semangat Bunda, ya semoga amanah. Oke, mau ditanggapin dulu yang ini? Nanti nanggepinnya di rumah aja ya. Baik, selanjutnya ini dari Gali Siva. Ya, semangat menebar ilmu, semangat dan senyum ya Dok, sukses selalu. Oke, kemudian dari Makasih. instalasi IPAK RSUD Cibinong. Selamat dan sukses Dokter Uci, selalu amanah dan semangat menebar ilmu kebaikan. Amin. Oke, dan yang terakhir dari Subag Greka Medis. We love you Dok. I love you too. Oke. Baik, Ke kita bawah lagi kembali. belum ada? Belum ada, masih ada ya? Oh, masih ada. Oke, ini dari Wahyuning Ratna Widya. Barakallah fi Bunda ya, Dokter Uci. We gonna miss you beautiful. Oke. Beautiful luar biasa. voice. Wis, beautiful voice. Memang beliau itu lengkap ya. Beliau itu bisa bernyanyi, berpuisi ya, dan juga sebagai pejabat. Lengkap semuanya ya. Kemudian ini dari Ipang Bangor Setiawan ya, ini anak bandel sepertinya. Teman saya maaf ya, ini sebagai intermezzo saja ya. Namanya kalau orangnya soleh banget ya. Selamat untuk ibuku Dr. Uci, sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, ini kemudian dari Atik Yulis, nanti ngopi di ruangan Bu Wadir ya, plus ada kerupuk kalengnya. Sekarang udah nggak Bu Wadir, jadi Budir. Maaf ya, ini salah ya. Kemudian dari Nanik Suprapti ya, selamat dan sukses Dr. Uci. Nah, yang terakhir adalah Ed Slamet Kismanto, sukses Dok, selamat deh, ikut senang lihatnya, panjang umur, sehat selalu, amin. Amin. Nah, kita kembali kepada pertanyaan dokter ya. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa mimpi yang belum terwujud. Nah, ini berkaitan satu pertanyaan yang mungkin barangkali sebelum dokter ke sana, mungkin barangkali dokter punya PR yang dirasa ini belum usai. Ada nggak? Ya, PR mah ada ya, tapi mungkin saya tidak bisa ceritakan di sini. Tetapi ada beberapa PR yang belum selesai, yang pasti PR terbesar yang masih ganjalan saya adalah pelayanan cat lab ya. Pelayanan cat lab kita, kita sekarang memang sudah membeli alat cat lab yang baru, tetapi kita masih punya tanggung jawab terhadap satu kerjasama operasional yang sampai sekarang belum berjalan karena belum di-approve oleh BPJS. Jadi kita berharap mudah-mudahan walaupun kita KSO, kita sudah bisa di-approve oleh BPJS, jadi cepat melayani pasien. Karena kasus-kasus jantung ini memang masih banyak, masih tinggi di kita. Selama ini kalau memang memerlukan tindakan kateter, tindakan pemasangan ring, kita harus rujuk ke rumah sakit, bahkan rumah sakit swasta gitu di dekat kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan BPJS bisa segera meng-approve dan teman-teman bisa segera melanjutkan proses ini, sehingga itu salah satu mimpi saya untuk rumah sakit Cibinong, pelayanan cat lab ini bisa terwujud. Itu adalah PR yang menurut saya PR terbesar yang masih belum selesai. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pimpinan baru kita bisa berkoordinasi sehingga ini tidak lagi mulai dari awal, tapi tinggal melanjutkan apa yang sudah berproses gitu Pak. Oke, saya teringat dokter ini sosok yang bekerja keras. Dulu lupa bulannya bulan kapan, saya pernah Zoom sampai jam 3 subuh. Iya, HKM. Ya. Bertiga sama GG. Dan karena saking lelahnya, saya tidur duluan. Yang muncul ada suara ngoroknya doang. Iya itu. Memang itu udah di tempat dari orang tua dulu dok ya? Enggak sih, sebenarnya orang tua saya malah kalau saya belajar sampai malam itu saya disuruh tidur. Cuman saya memang juga punya sifat yang nggak bagus juga. Saya itu suka SKS. Apa itu dok? Sistem kebut semalam. Maksakan ya. Jadi dari sekolah, kuliah itu saya demen banget SKS. Jadi kadang-kadang sampai nggak tidur bermalam-malam gitu.
Ya, akhirnya itu walaupun kesini saya berusaha untuk tidak seperti itu, merubah sedikit-sedikit, tapi akibatnya seolah-olah saya itu bekerja keras padahal karena udah mepet.com. Ini terbukti bahwa kalau kita melihat wajah media sosial kita dengan beragam warna yang muncul di sana, ini salah satunya adalah hasil karya dari quality controlnya beliau ini. Oke. Maaf ya, cerewet banget Oke, punya suara khas pokoknya ya, warnanya juga khas, desainnya khas. Izin dokter, kita kembali kita bacakan komentar dari para netizen ya. Selanjutnya ini dari Selamat Kismanto sudah ya. Nah, Muhammad Hanif. Nah, Muhammad Hanif. Barakallah Ibu Dr. Uci selalu Teh Yati belum? Oh ya, ini dari Yeti Ningsih. Selamat dan sukses selalu untuk Dr. Uci. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dokter selama ini. Aduh, sama-sama, maaf ya Teh Yati kalau saya cerewet banget. Nanti kita akan kehilangan pembimbing nanti. Kehilangan yang cerewet ya, sepi. Baik, selanjutnya dari Muhammad Hanif. Barakallah Ibu Dr. Uci selalu ingat BPIS. Oke, boleh dijelaskan BPIS? Bila pasien itu saya. Oke. Kenapa BPIS itu penting buat para nakes? Penting dong. Disitulah kita menimbulkan rasa empati, rasa simpati kepada pasien. Kalau kita sudah tidak BPIS, kadang-kadang kita merasa arogan. Karena mereka meminta pelayanan kepada kita, kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih tinggi dari mereka, sehingga hal-hal kecil kadang-kadang terabaikan. Dari cara berkomunikasi, dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Tetapi kalau kita tetap menjadikan kita di posisi mereka, bila pasien itu saya, maka insya Allah kita bisa merasakan sakit mereka. Jadi kalau kita itu akan mengerem bagaimana cara kita berkomunikasi, sehingga kita tidak lagi yang anggapan bahwa nakes itu judes, jutek, mudah-mudahan itu udah nggak ada lagi. Karena kita kan nggak mau dijudesin, kita nggak mau dijutekin. Demikian juga kalau seandainya pasien datang tidak segera dilayani, kembali BPIS. Kalau saya datang ke IGD suatu saat, seandainya saya tidak langsung dilayani, pasti tidak nyaman. Nah, alhamdulillah sih teman-teman nakes di Rumah Sakit Cibinong ini sudah jauh, udah benar-benar menerapkan BPIS. Itu merupakan kebahagiaan juga buat ibunya. Baik dokter, kita akan kembali ya membacakan pesan dari Glenn Michael ya. Ntar saya ke ruangan aja deh dok. Kalau di sini tidak terwakilkan dengan kata-kata. Sukses dok. Awas, hari dingin pakai jaket. Aduh. Ini Glenn ini suka saya jewer soalnya. Glenn. Ke bawah lagi. Oke. Selanjutnya dari Handy Smile. Selamat dan sukses Dr. Uci, masih terbayang kalau ada acara sempat berkomunikasi dengan revisi-revisi yang luar biasa. Itu akan selalu saya ingat. Sukses dok. Aduh Handy, dibikin repot ya Hen. Malam-malam masih revisi juga. Ini curhat apa keluhan ya? Baik, selanjutnya dari Bahtia Fauzi ya. Selamat dan sukses yang panutanku dan My Hot Lemon Tea. Kita harus tetap bermikrofon ya. Jadi saya dengan Oji ini sama menunya. Kita nggak minum es, selalu hot lemon tea. Oke, selanjutnya dari Rizka Hani ya. Selamat dan sukses Dr. Uci. Terima kasih atas dedikasinya di RSUD Cibinong. Iya, sama-sama. Oke. Masih ada ya? Ini dari Ceyanti Afrian. Ceyanti Afrian. Ini sama dari Sunda juga sepertinya. Selamat dan sukses di tempat yang baru. Semoga amanah, sehat dan semangat selalu Dr. Uci. Oke, kemudian dari G Cahaya. Yang paling dahsyat ketika dapat juri foto ada sampai pules tertidur. Itu yang tertidur itu saya ya. Kita rapatnya bertiga ya. Yang bunyi suara ngoroknya doang. Oke, rahasianya apa dok bisa full energi gitu ya sampai 3 jam lebih. Sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi lebih ya. Nah, ini jawabnya adalah pakai energizer. Karena itu mepet.com tadi hilang ngantuknya jadinya. Kemudian dari Teh Nur Aliyah ya. Bunda dokter nyanyi dong.
Jangan, khusus. Bagaimana? bahaya. Nanti aja. Nanti habis waktunya buat nyanyi. Oke. Kemudian dari Timothy, sedih bercampur senang. Nah, senangnya kenapa ya? Nah, bercampur senang sosok atasan dan juga ibu bagi saya selama di sini. Terima kasih dok sudah banyak membimbing kami dan banyak memberikan nasihat yang positif bagi kami di sini. Semangat dok. Nah, beliau senang karena dokter menempati posisi selanjutnya. Oke. Dari Bu Adi menjadi Tapi sedih direktur. ya. Beliau sedih gitu kan. Seperti saya jadi galau. Oke, selanjutnya dari Rinil Diana. Ya, ini selamat ya Dokter Uci, sukses dan sehat selalu. Amin. Kemudian dari Damis Cynthia ya. Miss ya. Selamat Dokter Uci, sehat dan sukses selalu. Ya sama Terima ya. kasih. Kemudian ini dari Airtad ya. Airtad, Dok. Airtad ya. Selamat dan sukses ya Dokter Uci. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Ya. Nah, ini kembali saya ingin dokter melanjutkan ini sebelum penutup ya. Oke, melanjutkan kata-kata saya ya. Tes lagi ini. Kata kuncinya lanjutkan kalimat ini. Oke. Baik dok ya. Dokter Uci Iya. akan selalu mengingat RSUD Cibinong dan mendoakan RSUD Cibinong supaya lebih maju lagi. lebih maju lagi. Iya. Ya dimanapun berada, dokter Uci walaupun berpindah, hatinya tetap akan Ada di sini. terpatri di Sanubari keluarga besar RSUD Cibinong. Iya dong pasti. Karena Rumah Sakit Cibinong yang banyak memberikan pelajaran saya tentang rumah sakit. Sebelumnya kan saya di puskesmas, di dinas kesehatan yang beda. Pelajarannya itu beda. Jadi setelah saya di sini saya baru belajar bagaimana sih sebenarnya rumah sakit itu. Dari berpikir di dinas kesehatan berpikirnya harus sekabupaten, tetapi dangkal karena memang harus satu kabupaten yang kita tangani. Kemudian ke rumah sakit yang memang hanya berpikir tentang rumah sakit tapi luar biasa dalamnya gitu loh. Itu kan sesuatu yang berbeda. Jadi saya betul-betul dengan Rumah Sakit Cibinong ini adalah guru bagi saya dalam rumah sakitan. Baik dokter. Nah ini terakhir ya dok ya. Selamat dan sukses buat Bu Dokter dari kami kru security RSUD Cibinong. Nah ini mewakili Fahri Afif. Terima kasih. Sapaan untuk tim security RSUD Cibinong. Ya, tim security ini termasuk tim yang sering banget ditegur ya. Apalagi di awal-awal. Jadi Pak Miftah dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf kepada semua unit, kepada semua bagian, kepada anak-anak saya di RSUD Cibinong. Karena selama 8 tahun ini mungkin saya termasuk orang yang sangat cerewet ya. Apa-apa mungkin ada bahkan ada kalimat yang pernah saya dengar kalau sudah sampai dengan Dokter Uci, kalau sesuatu sampai ke Dokter Uci itu jadi riweh gitu. Sebenarnya nggak ada maksud seperti itu. Saya sampai dapat gelar dari gelar guru bahasa Indonesia, gelar guru apa itu kalau guru BP, guru BP, kemudian sampai guru matematika, sampai ibu kos sudah pernah saya sandang semua. Jadi kalau saya sudah masak di dapur nih waktu zaman Pak Tommy sama Dokter Eko, saya dibilang ibu kos karena saya manggil, ayo makan, udah waktunya makan. Terus nanti kalau misalnya ada masalah orang datang ke ruangan saya, udah ke guru BP dulu gitu. Kalau revisi surat ke guru bahasa Indonesia. Jadi saya mungkin yang paling cerewet ya. Sesuatu yang mungkin seharusnya sudah tidak saya cerewetin lagi, terpaksa harus saya cerewetin. Jadi untuk itu saya mohon maaf. Banyak teman-teman yang harus bolak-balik bikin surat. Kemudian ya seperti tadi Mas Hendy, punten kalau ada flyer, kalau ada apa, mungkin sampai detail banget jenis fontnya, besar fontnya, warnanya, warna font dan sebagainya. Saya mohon maaf. Tidak ada niat lain selain ingin supaya apa yang kita tampilkan itu memang sesuatu yang perfect dan bagus gitu. Itu yang ingin saya sampaikan juga. Jadi mulai dari sekarang juga karena gak ada lagi yang cerewet, saya rasa teman-teman pasti bisa. Karena biasanya kalau sudah mepet gak ada lagi orang yang bisa ditanya, pasti akan bagus gitu. Yang pasti saya mohon maaf, pasti ada tutur kata dan sikap saya mungkin yang selama
berinteraksi dengan teman-teman semua itu ada yang kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf dalam kesempatan ini ya teman-teman. Tolong maafkan saya dan doakan saya. Oke, amin. Nah ini dok sebagai penutup. Nah ini ada pesan yang disampaikan untuk keluarga besar karyawan karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Ya pesan saya tetaplah menjadi besar RSUD Cibinong, tetap berkembang. Saya yakin dengan SDM, sarana prasarana dan modal yang ada di RSUD Cibinong ini, karena kita termasuk RSUD dengan SDM yang paling besar ya, ada sekitar 1.400-an. Mari kita tingkatkan kualitas diri kita agar RSUD Cibinong ini dapat melayani dengan lebih baik lagi, dengan lebih berkualitas dan menjadi rumah sakit yang betul-betul diandalkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Teruslah berkarya, jangan sampai lupa untuk selalu belajar, karena kita pada prinsipnya bukanlah orang yang sempurna. Jangan lupa untuk selalu belajar. Dan seperti juga yang saya nasihatin kepada anak-anak saya, bila orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Dan kalau seandainya kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa tidak kita berikan yang terbaik? Dalam satu persaingan, dalam satu kompetisi yang sehat, selalulah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan insya Allah Rumah Sakit Cibinong pasti bisa untuk itu. Oke, ini kata-kata ini saya rangkum dalam sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh John Maxwell. Nah, ini pesan tadi saya garis bawahi ya, Dek. Beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalan, pergi dan turun ke jalan dan bertugas menunjukkan jalan. Dr. Uji sudah melakukan proses itu, dan seorang pemimpin kualitas kepemimpinan tertinggi adalah integritas, kata John Maxwell. Nah ini sudah menunjukkan bahwa beliau berdedikasi tinggi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, dan sampai sekarang insya Allah akan melanjutkan amanah untuk melanjutkan sebagai Direktur RSUD Ciawi. Dan harapan kami ya sebagai keluarga besar karyawan karyawati RSUD Cibinong, semoga Dr. Uci sehat selalu. Amin. Dan bisa menjalankan tugas amanah yang beliau emban, dan kita akan mendoakan semoga dokter melampaui semua rintangan yang ada, dan karir dokter tetap cemerlang dan selalu Allah lindungi ya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin ya Pak Miftah, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin bila di dalam 8 tahun saya di sini ada kata-kata, ada tutur kata, ada sikap yang kurang berkenan, dan mari kita bersama-sama saling mendoakan dalam kebaikan. Oke, baik dokter, ini sebelum ditutup kok ada satu pertanyaan atau mau kita jawab? Boleh. Baik, oke. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya untuk session ATD kali ini. Nah, pertanyaan adalah, nah ini dari @Anisusanti. Oke, pertanyaannya adalah kapan terapi hiperbarik dibuka untuk umum? Jadi ini untuk pelayanan secara keseluruhan ya. Izin saya mewakili teman-teman di pelayanan. Sebenarnya terapi hiperbarik kita sudah bisa dibuka untuk umum. Ya, jadi silahkan nanti menghubungi unit hiperbarik di Gedung Azalea. Ya. Saya berpromosi nih, walaupun sudah jadi direktur CA. Luar biasa. Baik, demikian para hetis dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami umumkan bahwa akses informasi berkaitan dengan edukasi, informasi tentang rumah sakit itu dapat diakses di media sosial kami. Ada YouTube RSUD Cibinong, kemudian ada Instagram @RSUD_Bogor, RSUD Cibinong _Bogor maksudnya. Kemudian ada Facebook RSUD Cibinong dan Twitter @RSUD Cibinong. Baik, demikian ATD pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala kebersamaan dan sampai jumpa ATD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.